Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Kiai sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan tadabbur Quran surat Al-Mulk. Marilah kita sama-sama dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Dipersilakan Pak Kiai. Padahal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, rahimakumullah. Pada bagian pertama dari surat Al-Mulk yang kita bahas pekan yang lalu, di antaranya pada ayat ke-7 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan buat orang-orang yang kafir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, mereka mendapatkan azab neraka jahanam dan seterusnya. Dan Al-Quran itu dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala masaniya. Salah satu makna masaniya itu menyebutkan sesuatu berdampingan. Misalnya setelah menjelaskan tentang orang-orang yang kafir dengan azabnya neraka jahanam, maka setelah itu dijelaskanlah tentang orang-orang yang beriman dengan pahala yang mereka dapatkan. Nah, karenanya pada ayat 12 lanjutan ya, dari kajian yang kemarin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, padahal dia tidak dilihat, tidak kelihatan. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kebalikan dari sifat-sifat kafir yang mendapatkan azab neraka jahanam dari Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat 12-nya tentang orang yang beriman, dan inti dari keimanan itu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, padahal dia tidak melihat Rabb-nya itu, dia akan mendapatkan lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kalau kita perhatikan pada ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah. Khasyah ini bukan amalan zahir, bukan amalan yang nampak, bukan seperti sholat, ya begitu ya. Tapi dia merupakan amalan batin, amalan hati. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa amalan hati seperti khasyah,
seperti khawf itu nilainya besar sekali. Besar sekali. Dan amalan-amalan zahir itu dia akan menjadi bernilai besar apabila dilandasi oleh amalan batin yang benar. Nah, karenanya di dalam Al-Quran banyak kita baca bahwa amalan-amalan lahiriah itu akan baru bernilai seperti disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus sholihat dan seterusnya, itu zalika liman khasyiyallah. Itu diberikan surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi orang yang takut kepada Tuhan, yang hatinya baik. Ya. Begitu juga amalan-amalan zahir itu baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amalan batinnya itu benar, ya, ikhlas, gitu. Ya, seperti disebutkan di dalam surat surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Tabahkan dirimu untuk selalu bersama-sama dengan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang malam, yuriduna wajha. Karena semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting tentang khasyah itu. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta, bermunajat kepada Allah. Seraya beliau katakan, Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, anugerahilah kepada kami rasa takut kepadamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, yang bisa mencegah kami dari perbuatan maksiat. Itu rasa takut. Terus juga wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannata. Yang dengan rasa takut itu kami akan semakin taat. Dan ketaatan itulah yang akan mengantarkan kami masuk ke dalam surgamu. Dan seterusnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah anugerahi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mencegah kita dari perbuatan yang menyimpang dan juga bisa memacu kita untuk meningkatkan ketaatan kita. Itu khasyah. Nah, selanjutnya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang takut kepada Rabb-nya sekalipun dia tidak melihatnya, mereka akan mendapatkan ampunan dan ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Jadi kalau kita baca itu mad arid lisukun ma, atau kita baca ya di akhir ayat itu kan lahun ajrun kabir, 6 harokat. Ya. Yang kalau kita artikan mereka mendapatkan pahala yang besar. Bukan sekedar besar, tapi besar, panjang. Lahum ajrun kabir. Nah, selanjutnya dalam surat Al-Mulk ini kan menjelaskan tentang kekuasaan Allah, mulkullah. Ya. Nah, di antara kekuasaan Allah itu bahwa dia mengetahui segalanya. Makanya pada ayat
13 dan 14 itu disebutkan wa asirru qaulakum awijharu bih. Tampakkanlah ucapanmu, jaharkanlah ucapanmu, atau rahasiakan. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Rahasiakanlah ucapanmu atau jaharkan atau nampakkan, itu sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha tahu sampai apa yang ada di lubuk hati. Bukan saja yang diucapkan secara rahasia ataupun secara jahar, bahkan yang ada di lubuk hati itu Allah tahu. Ini yang perlu kita sadari, bahwa ilmu Allah itu sabiqun dan lahiqun. Ilmu Allah itu mencakup segala yang telah terjadi dan juga segala yang akan terjadi. Segala yang kita ucapkan, segala yang kita lakukan, baik bisik-bisik ataupun rahasia, atau juga secara terbuka, bahwa Allah Maha tahu. Bahkan apa yang belum terekspresikan dari hati kita, Dia juga tahu. Itulah Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq. Lalu Allah bertanya, bukankah Allah yang menciptakan itu mengetahui? Jadi ala ya'lamu man khalaqa ini kita bisa artikan, bukankah Allah mengetahui ciptaannya yang Dia ciptakan? Jadi mannya ini bisa sebagai objek. Bisa juga mannya sebagai subjek. Allah maksudnya. Jadi kalau dia sebagai objek, ala ya'lamu man khalaqa, bukankah Allah mengetahui ciptaannya yang Dia ciptakan, itu kalau sebagai objek mannya. Bukankah Allah mengetahui man khalaqa, siapa yang Dia ciptakan? Objek. Kalau dia sebagai subjek, bukankah man khalaqa, Allah yang menciptakan Maha tahu? Sebetulnya sama maknanya. Pertanyaan yang nggak perlu mendapatkan jawaban. Pasti tentunya bahwa Allah yang mencipta tentu Maha tahu. Bahkan pada ujung ayat 14 dikatakan wa huwal latiful khabir. Dia Maha latif, Maha lembut, ya, Maha tahu segala yang kecil-kecil itu. Dia latif, ya, yang Maha tahu segala yang kecil-kecil, ya. Dan Dia khabir, Maha memberitakan, Maha tahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan wa huwal latiful khabir setelah menyebutkan bahwa bukankah Dia mengetahui segala yang Dia ciptakan? Tentu kalau misalnya kita pakai jam tangan, ya, bahwa pabrik yang membuat jam tangan itu paling tahu apa isi dari jam tangan itu. Kenapa? Karena dia yang bikin. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya sangat logis. Sangat wajar kalau Sang Pencipta itu tahu tentang ciptaannya. Tahu detail-detail ciptaannya, termasuk kita-kita ini. Sampai Dia tahu apa yang ada di lubuk hati kita.
Wa huwal latiful khabir. Dan dia maha latif, maha lembut, dan maha tahu, maha mengabarkan. Khabir itu, maha mengabarkan. Lalu pada ayat 15-nya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Dialah yang menjadikan atau menciptakan bumi ini zalul. Zalul itu mudah digarap. Jadi ada ungkapan orang Arab itu kalau ada onta yang dia pelihara itu nunduk aja. Setia sama tuannya itu disebut ya onta yang zalul. Artinya yang mudah ditundukkan. Subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini lakum buat kamu. Walladzi ja'ala lakumul arda. Dialah yang menjadikan untukmu, bukan untuk yang lain. Untuk manusia. Bumi yang mudah ditundukkan. Zalulan. Subhanallah, dia bukan berupa misalnya bebatuan semuanya yang nggak bisa digarap oleh manusia. Tapi dia mudah digarap. Ini mengisyaratkan bahwa bumi ini bukan untuk disembah. Ya, bumi ini untuk digarap oleh manusia. Untukmu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mudah untuk ditundukkan. Zalulan. Famshu fi manakibiha. Karena itu berjalanlah kamu di berbagai penjuru-penjuru bumi. Ya. Diperintahkan kepada kita untuk ya, berjalan menelusuri bumi itu. Wa kulu mir rizqihi. Dan makanlah sebagian dari rezekinya. Kalau kita lihat redaksi ayatnya, itu perintah jalan dulu di muka bumi baru makan. Bukan makan dulu baru jalan. Gitu ya. Berjalanlah, kita akan dapatkan rezeki yang akan ya, kita makan. Wa kulu mir rizqihi. Dan makanlah di antara rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita memakannya, mendapatkannya, itu bukan semata karena usaha kita. Tapi itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah tempat kembali manusia dikumpulkan. Kita diingatkan bahwa perjalanan hidup kita itu akan ilaihi. Kita akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diingatkan tentang ya, bagaimana perjalanan manusia itu. Ya. Makanya ketika terjadi musibah kematian, siapapun yang meninggal, maka disunahkan kepada kita itu untuk istirja. Ya, untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyadarkan kita bahwa kita ini memang milik Allah. Dan kita ini memang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dalam satu ayat saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa bumi ini dia yang menciptakan untuk kita manusia. Ya, dibuat tunduk untuk mudah digarap. Ya.
kemudian diperintahkan kepada kita untuk berjalan di muka bumi ini dan memakan rezeki yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu min rizqihi. Lalu diingatkan kepada kita bahwa kita itu akan kembali dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur. Kepadanya lah manusia akan dikumpulkan. Begitu juga sunnah ketika kita makan misalnya, kita selalu diingatkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kebaikan yang banyak dari rezeki yang kau berikan kepada kami. Dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Kita selalu ingatkan, lagi makan juga ingat akhirat. Bahwa kita ingat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ya, ingat tentang akhirat itu juga bisa menyadarkan kita. Harusnya yang saya makan ini adalah makanan yang halal dan thayyiban. Jangan asal makan saja. Selanjutnya ayat berikutnya. Ayat 16. Aamintum man fis samai. Apakah kamu merasa aman dari Dia yang di langit? Maksudnya Allah. Dia yang di atas, yang di langit. An yakhsifa bikumul ardh. Dia akan membenamkan kamu di bumi. Fa idza hiya tamur. Sehingga bumi itu ya, bergejolak. Apakah kamu merasa aman dari Allah yang di langit? Bahwa dia sanggup untuk, dia bisa untuk yakhsifa bikumul ardh. Ya, meratakan kamu dengan bumi. Itu terjadi misalnya. Ya, walaupun dalam skala kecil, ya seperti di Cianjur itu terjadi. Ya, itu baru goncangan aja. Ya, belum khasab itu. Ya, belum diratakan dengan bumi itu. Ya, bagaimana misalnya ya, kisah Qarun yang pongah itu, ya, yang takabur itu. Ketika dia diingatkan untuk berbuat baik kepada masyarakatnya, lalu dengan sesumbar dia katakan innama utituhu ala ilmin ini. Saya dapat ini karena kepiawaian saya, keahlian saya. Kepongahannya itu kemudian diratakan si Fir'aun itu ya, dengan bumi. Fakhosabna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami ratakan dia berikut rumah dan kekayaannya dengan bumi. Itu di Mesir. Jadi wajar kalau dicari dulu sama Menteri Agama di Bogor ya nggak ketemu. Salah galih itu. Ya. Kalau dia baca misalnya surat Al-Mulk nggak bakalan digali di Bogor. Galinya harus di Mesir. Gitu ya. Apakah kamu merasa aman dari Allah yang di atas? Yang akan membenamkan kamu di bumi. Sehingga bumi itu bergejolak. Kemudian ayat 17-nya, am amintum man fis sama. Ataukah kamu merasa aman dari Dia yang di langit? An yursila alaikum hasiba. Yang akan mengirimkan kepadamu bebatuan. Ya, seperti kaumnya Nabi Lut ya, dulu. Tidak ada yang bisa merasa aman. Mungkin saja ya, dengan kemahakuasaannya itu akan memberikan pelajaran kepada manusia. Dengan bebatuan yang dijatuhkan dari atas itu hasiban.
Fasata'lamuna kaifa nasir. Maka kamu akan tahu bagaimana penolakanku. Bagaimana ingkarku kepadamu atas perilaku-perilaku kamu. Jadi diingatkan kepada manusia agar selalu waspada dan takut kepada Allah. Bahwa Allah dengan kemahakuasaannya bisa menggoncangkan bumi itu. Allah dengan kekuasaannya bisa mengirimkan bebatuan kepada mereka yang durhaka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini pada ayat 18 dengan sampel yang sudah terjadi. Bukan saja itu ancaman yang akan diberikan kepada manusia yang mengingkari. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka sudah mendustakan. Kadzdzabal ladzina min qablihim. Fa kaifa kana nakir. Dan bagaimana keingkaranku itu, penolakanku kepada kaum-kaum yang mendustakan sebelum mereka. Artinya itu sudah pernah terjadi. Itu sebagai argumentasi penguat bahwa ancaman Allah itu bukan ancaman kosong. Tapi sudah terjadi pada orang-orang yang durhaka, yang ingkar. Allah benamkan mereka. Allah berikan bebatuan kepada mereka. Itu walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka sudah mendustakan. Fa kaifa kana nakir. Dan bagaimana penolakanku atau keingkaranku terhadap mereka yang menyimpang itu. Fakta sejarah sudah mengungkapkan contoh-contohnya. Nah, karenanya manusia itu harus banyak mengambil ibrah. Fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absar. Maka ambillah ibrah, pelajaran. Wahai orang-orang yang berakal. Jangan sampai murka Allah kepada umat-umat yang mendustakan itu terjadi pada diri kita. Karena penyakit umat itu berupa mendustakan kebenaran yang Allah kirimkan, mereka lakukan. Jadi kalau penyakitnya sama, maka ancamannya juga sama. Berikutnya ayat 19. Ini juga masih menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau ila tayri. Apakah mereka tidak melihat burung-burung? Fauqahum safatin wa yakbit. Di atas mereka. Tidakkah manusia melihat burung-burung di atas mereka? Safatin wa yakbit. Yang mengepakkan sayapnya, sofat, wa yakbit, dan kemudian mengatupkannya. Ketika dia terbang itu sayapnya terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Itu sofatin wa yakbit. Burung-burung itu bergantung di udara. Kita lihat selalu burung-burung di atas kita. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa menahan burung itu nggak jatuh ke bawah kecuali dialah Allah yang rahman. Dialah Allah yang maha penyayang.
dengan kasih sayangnya diberikan kudro, kemampuan, insting kepada burung-burung itu untuk mengepakkan ya, sayapnya dan menutupnya untuk bisa terbang, untuk bisa bertahan di atas, di udara itu. Gak ada yang bisa menahan burung itu kecuali Allah yang Maha Rahman. Allah yang banyak sekali kasih sayangnya. Nah, kita garis bawahi kata Rahman itu. Bahwa dengan rahmat Allah itulah, misalnya dengan mengirimkan ya, udara yang kondusif, tapi bukan angin kencang, misalnya yang sebagai badai. Burung juga nggak bisa terbang kalau ada angin dengan kekencangan tertinggi, itu nggak mungkin. Tapi dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengirimkan angin itu, memberikan insting kepada burung-burung itu untuk bisa mengepakkan sayapnya dan mengatupkannya. Semuanya itu terbang, semuanya itu dipelihara oleh Allah yang Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia Allah maha melihat segala-galanya. Betapa banyaknya burung itu, ratusan ribuan terbang. Semuanya itu mendapatkan rahmatullah. Bukan berarti nanti ada yang nggak mendapatkan rahmat Allah. Nggak dilihat oleh Allah. Allah maha melihat. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia Allah terhadap segala-galanya maha melihat. Itu dengan memberikan sampel burung yang di udara, yang terbang. Dia juga maha melihat tentang burung, termasuk juga tentang kita. Tentang segalanya yang terjadi di bumi ini. Jangan kemudian manusia ya menganggap bahwa dirinya nggak diketahui sama Allah ketika misalnya menguras perut bumi, ya, nikel dan seterusnya, berebutan itu. Allah itu bikulli syai'in basir. Segala-galanya dia tahu. Siapa yang mengeruknya, siapa yang mengambilnya, siapa yang mengambil hak-hak rakyat, itu dia tahu Allah. Dia akan mintakan pertanggungjawaban kepada mereka yang melakukan bukan untuk haknya. Selanjutnya ada ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Apakah yang ini yang menjadi prajuritmu, pembantu-pembantumu yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Rahman? Ini pertanyaan Allah. Apakah prajurit-prajurit kamu yang akan menolong kamu ya, selain dari Allah yang Rahman? Tentu prajurit-prajurit itu nggak bisa. Pembantu-pembantu itu nggak bisa. Walaupun dalam kendali tuannya. Tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala yang Rahman. Ya. Apakah prajurit-prajurit itu yang akan membela kamu selain dari Allah yang Rahman? Ini kafiruna illa fi'u. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali dalam ketertipuannya. Menganggap dia serba bisa karena dia punya junud, dia punya prajurit ya, yang bisa melaksanakan titah dan perintah dia. Bukan. Ya. Tapi dialah Allah Subhanahu wa taala
yang Rahman, ya, yang Maha Kuasa. Inil kafiruna illa fi ghurur. Orang kafir itu tertipu. Tidaklah orang kafir itu kecuali dalam ghurur, ketertipuannya. Ya, melihat sesuatu yang zahiriyah aja, menganggap dia berkuasa, kemudian menganggap bahwa anak buahnya itu bisa melaksanakan kemauannya. Tertipu manusia itu dengan pemahamannya seperti itu. Berikutnya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah yang akan memberikan rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Gak ada yang bisa memberikan rezeki kepada manusia kalau Allah menahan rezekinya. Rezeki itu milik Allah, dari Allah. Nah, karenanya ketika kita makan, itu selalu kita baca Allahumma barik lana fima razaqtan. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kebaikan yang banyak dari rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Kita sadar, walaupun kitanya yang gedebak-gedebuk, ya, cari susah payah, bekerja, tapi itu karunia Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu kalau Allah menahan rezekinya? Balaju fi utuwin wa nufur. Bahkan mereka terus menerus, ya, laju, ngotot, fi utuwin dalam penyimpangannya, dan wa nufur, ya, dalam sikap menjauhnya. Ya. Itu manusia. Ya. Nggak menyadari terus. Biasanya orang berlanjut terus sampai mati. Nah, karenanya ada ungkapan bahwa manusia itu niamun. Manusia itu seperti orang yang tertidur lelap. Wa iza matu intabahu. Kalau dia udah mati, barulah dia sadar. Ternyata ya selama di dunia itu dia mempunyai persepsi yang salah, cara hidup yang salah. Itu diingatkan kepada kita bahwa rezeki itu milik Allah. Ya. Diberikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia cabut juga dari siapa yang dia kehendaki. Kemudian ayat 22, afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Apakah orang yang berjalan merangkak tertelungkup dengan wajahnya, dia tengkurap, jalannya tengkurap, ada, apakah itu yang lebih mendapat petunjuk, mayamsi sawiyan ala siratin mustaqim, ataukah orang yang berjalan tegak di jalan yang lurus? Pada ayat 22 ini Allah membuat perumpamaan. Orang yang berjalan di atas kebatilan itu sebetulnya susah sekali. Seperti orang yang merangkak tertelungkup dengan mukanya di bawah, jalan itu nggak kelihatan ke depan. Ya, di samping suasananya sangat
menyulitkan. Begitulah orang yang berjalan di atas kebatilan itu seperti orang yang berjalan tertelungkup atau merangkak dengan mukanya di bawah. Apakah orang yang seperti itu yang lebih mendapat petunjuk, yang lebih lurus jalannya ketimbang orang yang berjalan tegap sawiyah ala siratim mustaqim, tegap di atas jalan yang lurus. Perumpamaan yang luar biasa. Jadi orang yang beriman, yang berjalan di jalan yang lurus itu seperti orang yang jalan tegap. Dia tahu arah jalannya ke depan dan dia bisa jalan dengan cepat, ya, bisa sampai ke tempat yang dia tuju. Berbeda dengan orang yang memberangkang atau tertelungkup. Di samping dia nggak tahu jalannya ke depan, juga menggambarkan tentang sulitnya jalan seperti itu. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai ibrah, ya, bahwa kita yang berjalan di jalan yang lurus itu, ya, seperti orang yang berjalan tegak. Sementara orang-orang yang berjalan mengikuti kebatilan itu seperti orang yang berjalan tertelungkup. Tentu tidak sama. Ya. Allah menanyakan apakah sama orang yang berjalan tertelungkup, ya, di atas mukanya sendiri, artinya mukanya ke bawah, apakah sama dengan orang yang berjalan lurus di jalan yang benar? Tentu tidak sama. Qul huwallazi ansha'akum. Ini juga masih menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah dialah Allah yang menciptakan kamu, mengadakan kamu, ansha'akum. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah jadikan untukmu itu pendengaran, absara penglihatan, wal af'idata hati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, 3 organ ini, pendengaran, penglihatan, dan hati, ini untuk kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Untuk kita syukuri. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Kita syukuri. Kita akui bahwa itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan memfungsikan organ itu sebagaimana mestinya. Ya. Jadi kita akui itu pemberian Allah, kemudian kita syukuri dengan menggunakannya sebab mungkin, semaksimal mungkin, dan kita minta agar karunia Allah itu terus terpelihara pada diri kita. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kalau kita tasyahud, kita tahiyat terakhir, kita minta, kita berdoa. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukan hati kami. Wa aslih zata bainina. Perbaiki hubungan kami. Wahdina subulas salam. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Allahumma barik lana fi qulubina. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada hati kami. Wa asma'ina wa absarina. Berikan keberkahan, manfaat yang banyak pada penglihatan kami, pada pendengaran kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Dan di ujungnya kemudian Allahumma ja'alna syakirina li ni'amik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat. Syakirina li ni'amik. Musnina alaiha. Sebagai hamba-hamba yang dapat memuji nikmat-nikmat itu. Bahwa itu anugerah engkau, itu pemberian engkau. Musnina alaiha qabiliha. Jadikanlah kami orang yang menerima nikmat-nikmat itu. Dan ujungnya wa atimmaha alaina. Dan sempurnakanlah nikmat-nikmat itu kepada kami. Begitu Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa dalam tasyahud kita. Di ujung doa itu mengakui semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta agar kita bisa mensyukurinya. Memuji atas karunia Allah itu. Dan meminta supaya Allah tambahkan terus karunia itu. Nah, karenanya di ujung ayat 23 dikatakan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali apa yang kamu syukuri. Itulah tabiat manusia. Ya. Ini bisa diartikan sedikit sekali apa yang kamu syukuri. Bisa juga diartikan sedikit sekali kalian yang bersyukur. Ya. Dalam artian bukan syukur cuma pengakuan, tapi syukur di samping pengakuan adalah syukur amal. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Nabi Daud yang diberikan karunia yang begitu banyak. Ya. Kata Allah, i'malu ala Daud syukran. Wahai keluarga Daud, berbuat syukurlah. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur dengan perbuatan. Jadi di ujung ayat 23 diingatkan kepada kita bahwa manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pendengaran, penglihatan dan hati, banyak sekali yang nggak menyadari itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Nggak mengakui itu karunia Allah, nggak mau mensyukurinya, dan nggak mau mengakui ya, dan memuji sang pemberinya. Ya. Bahkan banyak yang mengabaikannya atau merusak. Ya, karenanya merusak organ-organ ini itu merupakan dosa besar. Menghilangkan fungsi dari apa yang diberikan oleh Allah. Jadi ujung ayat 23 itu qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang kamu syukuri. Dari begitu banyaknya karunia Allah, itu yang disyukuri oleh manusia itu sedikit. Ya. Sedikit. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah itu ngitung aja kita nggak sanggup. Karena banyaknya. Nah, karenanya nikmat-nikmat itu perlu kita akui. Jadi betulnya nggak ketinggalan kan? Karunia dari Allah perlu kita syukuri, ya, perlu kita puji. Ya, pemberian Kan betul juga. Semoga kita nggak termasuk orang-orang yang tidak dapat mensyukuri nikmat karunia Allah. Selanjutnya, qul huwallazi dzara'akum fil ardh. Ingatkan kembali, katakanlah dialah yang menciptakan kamu di bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun. Dan kepadanya lah
kamu akan dikumpulkan. Di ayat lain Allah katakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari bumi lah kamu diciptakan. Kita asalnya tanah. Wa fiha nu'idukum. Kita akan dikembalikan ke tanah itu, akan dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itu juga kami akan bangkitkan kamu pada kali yang lain. Untuk selanjutnya dikumpulkan. Nah karenanya pada ayat 24 dikatakan dialah yang menciptakan kamu di bumi ini dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ingat itu. Ingat risalah kita. Bahwa kita akan kembali. Karenanya ingat bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Lalu orang-orang kafir itu menanyakan, mereka mengatakan, kapan janji tentang kiamat dan kebangkitan ini akan terjadi kalau kalian adalah orang yang benar. Ya. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu ditantang oleh orang-orang kafir. Ya. Kata mereka, kapan janji ini akan terjadi kalau kamu adalah orang yang benar.